ngelihat anak-anakku tadi udah 5, 4, 3, 2, 1. Buka mulutmu. Jadi di Bacrit kali ini kita kedatangan seorang YouTuber kota Medan, asalnya dari Medan, sudah viral, sudah terkenal sejak lama. Beliau memiliki konten motovlogger dan bukan hanya YouTube juga, beliau juga blogger, pemain musik juga, ya kan, bisa buat musik juga. Pinter lah nulis, pokoknya ini kreatif, banyak kali karyanya. Kita akan bongkar semua dari mulai karyanya sampai kepribadiannya di Bacrit ini. Ini dia Gandhi November. hei, baru lah ya, biar enak ya kan. Aduh. Sehat Bang Gandhi? Ya, alhamdulillah. Lama nggak ketemu dah ya. Lama kali pun. Aduh. Terakhir kita buat video di Zebra Cross ya? Ya. Zebra Cross. Itu berapa yang nonton Bang? Ya, belasan ribu lah. Belasan ribu. Nggak separah hari ini lah. Nggak separah sekarang ya. Nggak separah sekarang ya, aduh. Gimana YouTube Bang? Lumayan. Hancur. Hancurnya? Nggak tahu ya. Kok makin menurun gitu kan. Memang kemarin sempat vakum hampir 2 bulan. 2 bulan nggak upload sama sekali? Ya, kemarin kan ada sakit kan. Gitu, ngupload lagi, wih kok cuma segini nih. 2000, 1000 ya kan. Bahkan belakangan nggak nyampe 1000 lah. Jadi ini lagi jarang sih sekarang ngupload YouTube, masih ngeramu-ngeramu lagi mau buat konten apa nih yang bisa naikkan lagi gitu kan. Jadi YouTube sekarang terakhir upload kapan Bang? Minggu lalu upload. Minggu lalu upload, apa tuh konten apa? Yang pajak melati. Oh, Aku pajak melati. Itu ngapain Abang itu? motovlog terus ngevlog pajak melati. Sekarang kayaknya bahasa anak sekarang thrift ya kan. Thrifting. Apa itu? Bahasa kita monja. Oh. Kalau anak sekarang kok nggak pre-love, thrifting. Oh, Ya. bedanya Sama-sama bekas juga. pre-love sama thrifting. Iya. Wah, itu bahasa baru ya, baru Bahasa tahu. baru. Tapi kalau pre-love tahu. Nah. Thrifting tadi yang baru tahu. Oh. Kalau bahasa kita kan monja. Jadi ya karena memang udah lama juga nggak kesana, aku pikir sepi. Kesana lah bukan ke Melati, rupanya rame juga. Nggak ada corona. Oh, tidak ada. Tidak ada. Ya. Katanya ini ada beberapa adegan yang nggak Abang masukin, ada marah-marah ya di baca. Aku masukin. Apa dimasukin? Aku masukin. Oh, gimana ceritanya kok bisa gitu? Nggak tahu, seumur umur hidup aku ngevlog, baru kali ini ada orang yang ngelarang gitu. Padahal ini bukan di tempat dia ya. Pajak lo ya? Pajak ya, ruang publik. Kecuali aku masuk ke toko dia berhak nih melarang. Atau aku videoin barang dia, ini nggak ada. Jadi aku lagi udah siap ambil footage suasana pajak. Pulang lah aku nih, udah mau closing nih gini kan. Ya jadi aku tadi cuma dapat 1, mahal pula aku bilang gitu kan. Tiba-tiba dipanggil, bang, abang dari tadi ngevlog kan? Nggak boleh bang, aneh. Nggak boleh. Anda siapa? Kok dilarang-larang? Karena ya kok ya setahu aku ya. Alasan dia? Aku nggak tahu. Pokoknya intinya dia ada ngomong gini. Abang kan komersil bang, mendapatkan uang, menang banyak lah bang. Jadi intinya adalah duit. Dia langsung tebak abang YouTuber gitu? Iya, intinya duit. Ini pikirnya semua YouTuber kayak Mbak Im Wong ya kan? Wah, kayak Raffi Ahmad. Enggak dong. Sebelumnya nggak pernah kayak gitu? Nggak pernah sekali. Selama abang berkarya, buat konten, ditegur orang itu pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah, baru di pajak melati ya? Kalau prankster sering ya? Ya, itu mungkin berhubungan langsung sama orangnya, iyalah oke lah dia menegur kan. Ini aku nggak berhubungan langsung gitu. Mungkin abang karena lagi ngevlog gitu ngomong dapat 1 tapi mahal, dia denger mungkin bang? Enggak sih, enggak. Udah lewat itu. Oh gitu, nanti dia denger, belinya di dia enggak? Enggak, jauh pun dari toko dia. Jadi dia kok, berarti ngikutin abang dari belakang gitu? Pas ngelewat toko dia, jadi ini lorong. Kiri kanan ini memang banyak toko. Dia duduk tuh di situ. Dilihatnya aku ngevlog, mau closing nih. Ya mungkin sendiri, abang sendiri? Sendiri. Pakai kamera besar apa kecil? Kamera besar mirrorless. Oke, terus? Ya udahlah ya untuk vlog kita kali ini ya udah sampai di situ. Bang, abang dari tadi ngevlog ya? Oke. Kirim minta foto ya, enggak ya? Terus? Nggak boleh kayak gitu bang, abang kan komersil, abang mendapatkan duit katanya, langsung gitu di poin. Jadi ya kok menurut aku intinya ini orang mikirnya ya kita dapat duit harus bagi-bagi sama dia gitu, karena kita ngevlog di situ. Padahal itu tempat umum, kecuali aku masuk ke
toko dia ngevlog, ini aku lagi di toko kakak ini nih. Nah, itu aku harus izin kalau kayak Iya, gitu. Iya, betul lah. Terus sekarang Bang Gandhi sibuknya apa? Udah pasti buat konten terus ya. Tapi lebih dominannya sih ke IG, TikTok, terus konten-konten tulisan. Main TikTok juga? Iya. Waduh, berapa sekarang bukan menonton? Followers. Video yang sudah diupload? Lupa gue. Karena nggak nampak gitu ya berapa. Iya, kayak YouTube ya kan. Kalau followersnya di TikTok? Sedikit lah, 40.000. 40.000 tapi udah masuk endorse ya? Udah lumayan. Gokil. Kalau boleh tahu paling gede endorse di TikTok berapa yang abang dapat? Oh, kalau TikTok masih, karena memang masih istilahnya yang nggak terlalu besar ya. Iya. Palingnya angka-angka 1,5 juta, 2 jutaan. Waduh, TikTok ya, Masih followers TikTok. 40.000 ya, dan itu nggak re-upload ya? Maksudnya Nggak. re-upload konten di YouTube nggak? Enggak, Tapi konten cuma bener- kalau konten YouTube sebagian aja, itu pun ku remake lagi. Misalnya Remake. tentang Take ulang berarti ya? tentang wisata, aku tambahin narasi atau aku tambahin, aku shoot lagi, ceritain gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang dominannya tuh konten baru, Baru kuliner. ya, Kenapa nggak masuk di YouTube kuliner tadi? Agak berat. Kenapa? Karena kalau kuliner ini gimana ya? Tapi di Medan Nge-review. belum kalau aku lihat belum banyak loh di Medan ini apa namanya food vlogger ya Iya, nggak sih? untuk YouTube. Nah, kenapa abang nggak masuk food vlogger konten itu? Dan itu bisa Karena konsistenin? ya mungkin ke depan bisa, Ah. ke depan bisa. Cuma itulah konsistennya nih kan. Ah. Karena kalau untuk ngedit YouTube itu nggak segampang TikTok. Oke. Jadi kalau kita ngedit kuliner, kita butuh ngomong langsung di situ, Iya. makan langsung di situ. Beda sama TikTok. Ya udah, aku ambil footage aja di rumah, aku narasiin. Oh, oke. Gitu sih. Biasanya kalau narasi itu pakai apa? Handphone? Iya, pakai Langsung mic. dari aplikasinya atau beda HP? Kan lagi ngedit nih. Buat narasi langsung Oh, dari HP, dari HP. di aplikasinya itu tadi. Jadi dari pakai aplikasi apa? kamera aku pindahin ke HP, aku pakai InShoot, kadang VN. Oh, Android. Android. VN sama InShoot ya. Oke. Jadi langsung di situ sih Oh. posternya. Paling berarti 1.500 ya, 1.500.000 paling gede ya. Iya, masih segitulah. Kalau di Instagram nih, ya kan, paling gede di Instagram berapa nih? Instagram Rate-nya yang pernah abang dapatkan selama mulai buat Instagram? 2 digit pernah. Itu keluar kota sih jobnya. Oke, 2 digit berarti puluhan ya? Iya. Oke. Itu bersih atau sama ongkos? Sama... Udah bersih. Oh iya, Udah akomodasi bersih. ditanggung beda. Ditanggung semua. Oh, penginapan? Oh, Ditanggung enggak. semua. Oh, nginap Makan, juga? makan semua ditanggung. Oh, kayaknya ini sih. Itu ya. udah beberapa kali Kayak sih. Brand otomotif enggak? Brand Eh, motor enggak? apa? Provider. Oh, provider. Provider. Gokil. Jadi Dari Oh. Cisti turun ke hati Oh, dari oke. kesayangan Indonesia. Abang cobain deh. Ini terkenal banget di Tembung sekitarnya. lagi hits nih ya di Tembung ya. Lagi hits banget ini. Kayaknya top. Abang tahu yang boba-boba? Ya. Ih, kalah lah bang. Tengok ini ya. Cobain aja bang sambil kita nikmatin ya. Iya, aku ngeliat toko Tembung masih ini aja postingnya. Tahu Kapan Tembung ya, kan? Iya. Biasa kalau orang buat aku kan pernah juga jual minuman waktu yang aku bilang tahu balik tuh kan. Ya. Yang Gimana bangkrut kabarnya? karena pandemi. Waktu kita pertama Iya, itu masih ada. Abang kan? bilang tahu wale. Iya. Sekarang ada Udah. berapa gitu? Ada dua, outletnya? ada dua outlet. Dua tutup. Jadi karyawan aku 3. Ah. Nah, PSBB tuh. Oke. Nggak boleh buka. Aku ya udah aku tutup Pinggir jalan. 2 bulan. Oke. 2 bulan aku tutup. Pas buka yang biasanya bisa laku 50 sampai 100-an lebih porsi. Gara-gara PSBB itu lakunya cuma 8, kadang nggak laku. Waduh, itu kutahankan 2 bulan untuk ngasih gaji karyawan aja. Terus nggak lama udahlah. Berarti nombok dong. Gaji Nggak. karyawan nggak sempat nombok ya? Nggak Berarti nombok. dari Hasilnya udah sebelum- duluan diambil sih. hasil yang bulan-bulan sebelum Ya. pandemi PSBB itu abang Udah simpan duluan. udah disiapkan untuk karyawan ya. Jadi kan aku mulai itu dari 1 gerobak pertama tuh. Oke. Lumayan rame kan, 50 porsi, 100 porsi itu Ya. artinya. Bahkan lebih. Oke. Nah, itu ku sisihkan, ku tabung, itulah bisa buat yang satunya agak lebih gede nih, ada mejanya, ada tempat minumnya gitu, ada barnya gitu kan. Oh, berarti di bangunan ya? Iya, yang kedua ini. Oke. Ya. Itulah dari yang hasil dari yang pertama. Ah. Tapi ada tabungannya juga tuh. Betul. Nah, yang kedua ini juga lumayan rame. Gitu buka lumayan rame itu
akhir 2019. Oke. Akhir 2019 sampai akhirnya Maret mulai corona itulah mulai goncang lah dia kan. Yang bayar sewa lah, yang bayar listrik, bayar karyawan. Akhirnya habis sewanya 2020 kemarin sih akhir. Ya udah selesai aja lah dah. Daripada ada untungnya itu paling 500.000 atau 1 juta, cuma nggak worth it dengan kerjaan kita kan lebih. Iya betul. Agak berat di situ. Iya. Selain abang berkarya, ada kerjaan lain nggak Bang Gandhi? Aku nulis berita dari 2017 aku nulis. Oh iya, dari portal berita kalau boleh tahu. Ada namanya KBA.one, itu kantor berita Aceh sih awalnya, tapi mereka mulai merambat ke Medan, ke beberapa kota lagi. Dari Medan aku nulis, cuma nggak kayak rutin gitu ya, sekalian sih. Jadi misalnya aku ada seminggu ini ada berapa berita yang gue buat 3-4 berita, makanya kalau sering lihat story ada berita itu. Dan itu udah terdaftar di Dewan Pers dari 2017. Ada berapa penulis di Medan yang di portal berita itu? Oh nggak ada, kontributor cuma aku. Oh iya. Karena memang mereka belum buka kantor di sini. Mereka di website. Di website. Oh website. Kantor berita dan online. rame ya visitnya. Rame, aku ngelihat satu hari itu bisa puluhan ribu sih. Oh ya. Oh dari situ berarti sistemnya abang digaji ya? Digaji bulanan. Tapi aku nggak kayak dipatokkan, nggak kayak di. Oh beda sama yang lain ya? Karena awalnya dulu aku di situ tuh bantuin untuk apa ya? Mengajari wartawan-wartawan itu untuk YouTube video. Jadi kasih kelas untuk video waktu itu. Tapi karena memang aku basicnya dari 2010-11 memang ngeblog. Ya nyoba-nyoba nulis. Selain jadi penulis berita, apalagi bang kerjaan abang? Itu aja sih paling nulis berita. Kalau kemarin musik pun lumayan ada juga sih pemasukannya royalti kan. Jadi kalau bisa dibilang apa nih prioritas utama abang yang abang pengen capai dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang? Dalam waktu 5 tahun yang akan datang ya? 5 sampai 10 tahun. Apa yang jadi prioritas? Apakah masih tetap di YouTube? Itu kan istilahnya kita udah tua ya. Iya. Udah makin tua, nambah. Sekarang apa umur? 28 tambah 5 tahun aja udah 32. Umur 32 tahun. Apa yang jadi prioritas apa? Ya, kalau meninggalkan dunia kreator ini ya nggak tahu kita ya ke depan ya. Karena ini menurut aku dunia yang paling fair. Kenapa? Dia nggak semata-mata apa namanya ya, yang bisa berkarya sini yang memang kalau dia memang punya karya dia bisa gitu. Jadi nggak semata-mata dia yang harus punya uang, yang dia semata-mata. Kalau sekarang? Oh bisa. Kalau sekarang harus pakai uang sekarang bang berkarya nggak sih? Aku potong sorry, iya nggak? Iya. Memang yang pakai uang bakal lebih cepat naik. Sekarang ya kalau dulu buat giveaway, ya kan? Cepat naik followersnya. Kalau dulu nggak ada gitu-gitu. Nggak ada. Iya. Terus? Tapi kan anak-anak sekarang udah punya Android semua nih. Mainkan di TikTok aja mereka cepat naik selagi mereka punya kreativitas gitu kan. Memang good looking iya sih lebih cepat naik juga. Tapi nggak semata-mata good looking itu berhasil di dunia konten kreator. Dan soal umur juga ya. Ya umur tadi itu. Kita lihat Deddy Corbuzier. Casey Neistat sampai sekarang masih main. Berapa nih umurnya? Casey Neistat udah tua loh. Oh yang di luar ya? Iya. Casey Neistat udah tua. Lebih tua dari Deddy ya? Dari dia masih muda main skateboard segala macam. Sekarang mukanya udah tua kan. Sekarang masih berkarya kok. Betul. Iya kan? Artinya kalau selagi platformnya masih ada dan kita masih ngikutin ininya, insya Allah kita masih di situ aja. Tapi kalau di bidang lain menurut aku dari dulu memang udah bisnis. Jadi aku bakal bisnis lagi lah nanti kalau udah agak-agak waktunya udah agak renggang, situasinya juga nggak kayak gini. Itu yang pasti. Kalau zaman sekarang ini kan 2 tahun belakangan ini kita hampir 2 tahun ya pandemi ya corona bang. Nah kira-kira kedepannya apa yang abang khawatirkan? Yang aku khawatirkan, apakah khawatir dengan pandemi lainnya? Kalau pandemi ya bisa jadi sih. Sebenarnya bukan pandeminya yang khawatirkan. Apa hampir kan? Pemerintah. Itu aja. Enggak. Yang kita khawatirkan sebenarnya nggak apa-apa bilang pemerintah bang. Kenapa? Nggak ada nama. Iya. Apa-apa. Pemerintah Wakanda. Wakanda. Forever. Forever.
Iya, Itu maksudnya yang abang khawatirkan ya. iyalah. Ini ya kebijakannya kebijakannya nggak tidak seimbang. sesuai dengan kampanye. Waktu pertama-tama COVID masuk Medan itu bisa lihat lah aku wawancara wali kota yang sebelumnya ya. Jadi Maret itu aku sempat ada project ke Siantar. Maret awal. Nah, Maret awal itu aku ada project di bandara itu. Ku tengok belum ada kayak cek suhu. Belum ada apa sih? Pokoknya yang prokes itu belum ada, belum ketat lah gitu kan. Sementara di Depok udah masuk, udah kasus pertama. Itu yang gue tanya nih sama wali kota yang dulu. Kenapa Pak di Medan belum masuk? Belum ada prokesnya gitu di bandara lah khususnya. Sementara di Depok udah ada kasus. Kenapa kita nggak jaga-jaga? Jawabannya karena di Medan belum ada kasus. Nunggu ada kasus. Nunggu ada kasus. Kan aneh kan? Iya. Ya jadi. Dan itu terekam ya? Ada cek aja di YouTube aku. Dia ngomong gitu ya? Ada. Karena memang belum ada kasus. Belum ada kasus. Itu via Zoom tuh waktu itu kita ngomong. Sama wali kota sekarang belum nanya? Oh belum. Belum ya? Belum jumpa ya? Belum jumpa. Masih muda tuh kayaknya. Iya. Lagi sibuk kayaknya. Ya. Akrab belum ya? Belum kenal ya? Sama siapa nih? Sama wali kota. Oh belum kenal. Ya? Ini nanti mau aku kenalan dulu aku kasih video Pak Bobi lewat jalan ini. Biasa. Sindir-sindir jalan. Ya. Itu ke PU sebenarnya bang. Ngasih tahu bukan. Harusnya ke PU, nggak ke wali kota. Ya PU-nya ngasih tahu. Wali kotanya ngasih tahu PU. Oh langsung ke wali kotanya ya? Iyalah. Nggak sindir ke PU-nya ya? Ya PU-nya juga lah. PU-nya yang mana nih? Oh gitu kan. Bang, jalan apa yang paling berantakan? Ya yang pasti daerah dekat kampus aku. Unimed. Itu dari tahun ke tahun. Sekarang udah dicantiin lah. Ya sekarang. Tapi kan beberapa waktu lalu tuh lubang lagi parah. Iya. Nah sekarang udah cantik lagi nih. Nanti hancur lagi. Harusnya seperti apa bang biar nggak hancur? Ini nggak tahu ya. Kayaknya truk banyak lewat situ ya. Atau mungkin kualitas. Ini aspal apa sekarang? Aku nggak lewat situ sih tadi. Cor-coran. Tapi bukan cor-coran full. Cor-coran di bagian yang bolong saja. Oh. Ya. Ya kok cor-coran mungkin bertahan lama. Kalau cor-coran bertahan lama. Kok kemarin kan aspal sering bolong. Pokoknya itu dari aku sebelum kuliah tuh. Aku kuliah 2011, 2009, 2010 tuh udah rusak. Udah mulai dari Jalan Pelita, Jalan Sutomo ujung, Krakatau ujung, itu dulu parah kan. Sekarang udah aman karena cor-coran. Ngaruh nggak bang sama jalan jelek yang di dekat Unimed sama proyek besar yang kalau kita dari Pancing lewat Unimed dikit ada proyek besar? Iya tahu. Ngaruh nggak bang? Ya dengan kalau adanya proyek itu ngaruh nggak sama jalan rusak? Menurut apa? Ya kalau yang dulu pembangunan yang perumahan yang besar kita itu. sebut aja Citraland. Iya. Nah, ya menurut aku ngaruh kok yang dulu. Nggak tahu ya itu mereka yang betulin atau nggak jalannya. Ya ngaruh lah. Kan truk-truk mereka lewat situ. Berarti kalau misalnya kita mau komplainnya ke Citraland. Nah ini. Jangan ke pemerintahnya ya nggak sih? Nggak tahu gimana mereka. Menurut apa? Nggak tahu. Kita kan. Misal kita masyarakat sekitar, kita pengen nyampaikan aspirasi jalan kita rusak. Harusnya kemana? Ke dewan kah? Ke yang punya proyek kah? Atau ke pemerintah? Ya ke dewan sama pemerintah pastinya. Cuma kan kita biar mereka yang negur yang punya proyek. Ya, karena kita nggak tahu nih apa proyek mereka kayak mana gitu kan. Entah mungkin si propertinya udah ngasih untuk biaya untuk itunya perbaikannya nggak tahu kita kan. Makanya aku selalu kalau kritik itu ya kita nanya ini sebenarnya tanggung jawab siapa nih. Karena itu juga udah nggak masuk wilayah tanggung jawabnya Medan. Dari Serdang itu. Dari Serdang gitu kan. Jadi intinya video itu ya bukan intinya ini sih harus viral aja dulu masalahnya siapa nih yang tanggung jawab itu aja. Iya, padahal Unimed itu Medan ya, Universitas Negeri Medan, tapi ada yang di Deli Serdang gitu ya. Jadi kalau aku tanya dari mulai abang berkreasi di YouTube, ya kan, sampai jadi influencer itu kayak mana awalnya? Kok bisa sampai sekarang gitu? Awal melangkah, aku pengen tahu abang tuh ngelangkahnya tuh dengan apa selain dengan Bismillah? Dengan motor yang pasti, dengan motor. Karena itu tadi keresahan aku ke kampus itu. Oh awalnya resah sama kampus? Iya, jalan di kampus itu rusak, hancur. Tapi jadi bagus Unimed jalannya.
Sekarang, dulu kan hancur kali. Abang tahun berapa masanya? 2011. Itu enggak Hancur. jalan umumnya atau jalan di dalam kampus? Jalan umum, bukan di jalan kampus. Jalan William Iskandar itu. Iya. Nah, Awak kira dalam kampusnya iya, kan banyak cantik jalannya. banyak Danau Tobanya dulu situ kan. Oh iya. Nah, jadi Ada Samosir ya berarti? ya ada Banyak Samosir. tele semua. Terus. Aku nonton YouTube juga kan. Pertama nonton motovlog itu si Aji Gum namanya, orang Bandung. Oke, tahu kalau itu. Dia pakai logat-logat Sunda kan. Ah. Pikir kok di Medan lebih banyak nih bahan nih. Ya udah aku buat waktu itu. Aku tuh belum ada kerjaan, udah tamat aku kuliah. Udah tamat kuliah, belum ada kerjaan. Sarjana apa bang kalau tahu? Ekonomi, manajemen aku. Oh. Jadi waktu itu aku jual karikatur. Jual karikatur, nanti ngantar orderan sendiri ke sana sini kan, kayak beli bingkai ke Pajus kayak gitu. Nah, nonton itu ya hari itu cuma cukup ada duit beli kamera harga 300 ribuan. Oke. Nggak tahu tah. Dulu kan ada namanya Kogan tuh paling murah. Oke. Ini di bawahnya lagi nggak ada mereknya kurasa. Oke. Sekarang kurasa nggak ada lagi jual 300 ribu. Ya udah itu aja dulu nggak pakai suara. Oke. Masih diem gitu aja taruh teks gitu kan. Taruh teks mulainya dari situ sih. Oke. Dan nguploadnya itu aku seminggu sekali banyak Oke. Oh. di warung kopi. Seminggu sekali banyak. Jadi tinggal di pribadi Iya publik aja. dijadwalkan. Oh. Jadi Oke. jadi nggak banyak biaya karena kan nggak ada wifi dulu di rumah Iya. kan. Ya gitu sih. caranya. Penonton yang paling banyak video apa bang? Tentang apa? Pasti motovlog ya. Iya. Apa? Yang mengkritik apa mungkin? Negur polisi nggak pakai helm. Oh iya? Terus polisinya gimana pas ditegur? Iya nggak apa-apa diem aja. Iya Lagi cuma di gitu jalan? aja. Iya cuma negur gini aja cuma. Pak helmnya pakai pak gitu aja. Terus? Ya udah polisinya ya terus di depannya ada Razia, kawannya Kak? razia. Oh. Kawannya nyetop. Nyetop polisi tadi? Enggak nyetop orang Kendaraan gitu. yang lain? Nah, Oke. aku bilang, "Pak, kawan Bapak nggak pakai helm tuh belakang." Bilang gitu. Oke. Udah lewat gitu aja. Itu 4 juta kalau nggak salah. Oh iya. Tapi itu ngomongnya sambil jalan ya? Iya, sambil, jalan. sambil mesin tadi hidup jalan ya keretanya. Oh. Sambil vlog. Oke. Nah, abang udah berkeluarga ya sekarang? Iya, udah. Udah pecah kakak ya sama orang tua ya? Belum. Oh, hah? Kan sudah nikah ya? Iya, Tapi masih kakak sama orang tua? Iya. Kenapa? Ya karena ada beberapa hal yang selama setahun ini ya lihat sendirilah di story ya, ada beberapa hal yang kita jalani jadi kita belum sempat untuk pindah. Maksudnya? Kan Gini, nikah udah gini. lama nih, Iya. nikah 2020. Jadi kan kita rencana tahun lalu tuh udah pindah nih, udah pindah rumah. Kan kalau pecah kakak harus pindah rumah dulu Enggak loh. juga. Ya nanti jadi urusan 2 kali. Hah? Enggak lah. Iyalah. Enggak. Nanti alamatnya? Enggak apa-apa, sama aja sama orang tua, yang penting beda kakak. Oh gitu. Heeh. Ya udah cut aja nih ya. Salah berarti. Berarti aku yang salah ya. Kupikir kalau udah pindah rumah pindahkan lagi kakaknya. Enggak. Jadi kalau misalnya nginap di rumah mertua, bukan, maksudnya kan nanti kalau urus apa-apa harus di kecamatan ini kita pindah. oh mungkin abang pengen sekalian. Iya, ya, maksud aku sekalian gitu. ngurus alamat, KTP. Berarti KTP masih KTP lama, terus masih kakak di sama orang tua. Iya. Tapi kalau istri juga masih. Masih. Oh gitu. Tahun berapa nikah kemarin? 2020. 2020 ya. Oke. Orang mana istri bang? Orang Medan juga? Oh, Medan. Nggak jauh lah dari Malang nggak. Kenal dia dari mana? Oh dari SMA. Oh, apa itu kepanjangan SMA? SMK. Oh SMK. SMK dulu. SMK. Di Aku dulu di SMK Negeri 9. SMK Jalan Negeri Patriot. 9 dan Medan Sunggal. Dan istri abang SMK juga? Iya. Paling cantik. Anak SMK kan cowok-cowok. Enggak, semua, SMK-nya komputer. Oh komputer. Komputer jaringan. Oh gitu. Ya, dari situ Sama-sama komputer. Sama. Sekelas. Kelas 1 sekelas. Sekelas. Siap itu enggak. Oke. Mulai kenal kan kelas 1. Nah. Ya PDKT dong. Iya. PDKT. Mulai suka nih aku sama dia. Kapan doang? Kelas 1. Langsung suka ya. Kebetulan di belakang kamera itu ada istrinya. Kelas 1. Cuma udah Langsung kelas 1 suka? udah mau akhir-akhir lah. Langsung tembak. Iya. Menyatakan cinta. Iya. Kayak Ada tontonannya lah short movie-nya biar ada oh, short movie. ada. Iya. Berapa menit? Berapa ya? 30 kayaknya. Oh iya, udah buat 20. film pendeknya. Ya, yang kemarin sebelum nikah lah. Oh. Nah, tonton aja lah ya. Oh gitu. Gini aku penasaran.
Gimana cara abang mengungkapkan cinta saat satu SMA? Nelpon sih, takut aku itu. Serius nelpon? Jadi nggak jumpa langsung ketemu duduk ngobrol enak enggak? Jadi ceritanya Nelpon? dulu ada kawan, Oke. bilangnya dia udah jadian. Jadi kawan abang cowok. Cowok, Oke. katanya udah jadian duluan. Oke. Jadi aku gondok lah pala kan, penasaran juga. Malam langsung ku telepon malamnya. Oke. Nggak ada niat sebenarnya mau ini, malam langsung telepon cuma karena takut aja udah sekalian aja lah. Tembak aja. Oh, dan dia langsung terima. Iya, enggak, jawabannya jalani aja dulu. Oh, itu serius masih diingat sampai sekarang ya. Jalanin aja dulu. Iya, iya. Oke. Terus mulai pacaran lah. Jalanin sampai 2020 ya. Ya, 2000. 2020. Berarti pacaran setelah menikah atau menikah setelah pacaran? Ya pacaran dulu jelas. Pacaran dulu setelah menikah. Sudah punya anak, Bang? Enggak, kemarin sempat ada isi sekali, jalan 8 bulan lah. Kandungan? Di kandungan Oke. meninggal. Kalau boleh tahu kenapa? Nggak tahu sih, dokternya juga nggak bilang bagus-bagus aja, detak jantungnya bagus, Oke. nggak ada tali pusar, Oke. nggak ada pendarahan. Itu suatu hari yang biasanya kita kalau subuh tuh bangun, dia gerak tuh. Oke. Jadi aku kayak ajak ngomong. Nah ini satu hari ini nggak gerak. Oke. Yang karena aku penasaran kan, udah nggak enak hati juga. Siang masih belum gerak, jadi udahlah periksa aja, cek. Tapi emang udah nggak ada. Dan kata dokternya juga masih baru. Oh. Jadi mungkin ya belum rezeki lah. Iya. Gak ada sebab ya berarti ya. Entah ibunya banyak pikiran nggak? Enggak sih. Aku jaga kali sih kayak Iya karena anak pertama mungkin ya. Nah, naik kereta aja nggak pernah gue bonceng. jadi gendong. Kalau misalnya mau keluar ya harus naik mobil, nggak boleh naik kereta. Saking ininya. Jaganya ya. Nah, Tapi kalau hasil USG itu cowok apa cewek? cowok Cowok ya. udah ada pun makamnya kan, karena udah Oh, iya. udah Namanya yang udah dipersiapkan? Elfatan Muhammad. Elfatan. Nama aku kan Gani Muhammad. Oh. Elfatan Muhammad. Iya. Oke, Elfatan Muhammad. Sekarang udah nggak ada ya, Bang? Nggak ada. Pertama kali Bang ngerasa gimana? Ih, aku udah istilah gini, Bang. Nikah. Selang berapa lama itu langsung isi? Sebulan lah, sebulan. Sebulan. Dari sebulan setelah menikah sampai isi sampai nggak ada. Pertama kan menjaga kali tuh, Bang. Iya. Mulai tahu kabar ada tes pack, wah positif segala macam. Gimana, Bang? Ya yang hancur lah rasanya waktu pertama kali dikabari. Aku suruh dokternya bilang, aku nyuruh dokternya periksa lagi gitu. Dok tolonglah periksa lagi, cek gitu kan. Ya ternyata memang nggak ada. Besoknya kita karena belum yakin, masih berharap lah sama Allah kan. Kita ke rumah sakit lah, cari dokter lain. Oke. Periksa. Ternyata sama gitu kan. Ya udahlah. Oke. Tapi dari pertama pulang dari dokter tuh udah nangis lah, udah. Iya. Karena walaupun belum lahir ya, kita kan udah sempat kayak bercanda gitu kan. Nanti kalau dipanggil dia gerak kan gitu kan. Iya. Jadi kayak udah ada ikatan batin aja gitu, kayak ngerasa kok udah nggak ada. Ya kayak kita sama keluarga, tiba-tiba keluarga nggak ada, kayak gitulah rasa sakit. Makanya aku kalau ngelihat orang yang ngebuang anaknya atau mungkin menyiksa anaknya, kan nggak akan tahu kayak mana rasanya kehilangan anak tua. Luar biasa. Oke. Udah dipersiapkan apa aja, Bang, untuk anak itu sebelumnya? Baju-baju Sudah ya. ada beberapa kayak tempat tidur, apanya sih alasnya itu kan. Oke. Udah banyak lah, lumayan. Udah banyak ya. Kalau istri gimana keadaannya saat itu? Ya pasti lebih sakit. Oke, yang aku penasaran gimana cara mengeluarkan, mohon maaf, mayatnya. Bukan mayat, apa namanya? Iya. Jenazahnya. Janinnya gimana cara mengeluarkannya? Dokter yang mengeluarkan pakai alat atau gimana, Bang? Jadi itu ada sebenarnya bisa dengan induksi buatan. Oke. Induksi buatan itu kayak disuntikkan apa gitu kan. Jadi dia bisa secara normal ngeluarinnya. Dan itu luar biasa aku ngelihatnya. Wah, kayak disiksa betul-betul. Yang disiksa ibu? Istri. Oke. Ya kayak ngerasain sakitnya, betul-betul ngerasain sakitnya. Karena kan istilahnya kalau orang melahirkan tuh udah
bukaan Buka satu, gitu buka, kan. oke. Ini kita dipaksa untuk menemukan bukaannya itu. Oke. Dari jam 6 sore sampai jam 6 Tapi pagi. mohon maaf dibuka gini sama dokter tadi, enggak? Apa Iya, gimana? sama perawatnya kan. Oke. Melihat bukaannya dari jam 6 sore sampai jam 6 Oke. pagi itu belum ada bukaan. Oke. Sementara istri udah kayak lemas kan, udah Ah. kesakitan segala macam. Itu luar biasa lah. Padahal posisi saat itu masih nunggu bukaan segala macam, udah nggak ada nyawanya ya. Udah nggak ada. Udah nggak. Berapa hari jaraknya abang tahu nggak ada nyawa sampai dikeluarkan? Seminggu ya. Oh, seminggu. Sehari. Sehari Sehari setelah berarti. ada. Oh, Karena misal hari kalau- ini tahu udah nggak ada. Iya, Besoknya. sehari, besoknya lagi lah. Enggak ya, langsung. Oke. Iya ya. Sorenya langsung di Oh. Karena kan kalau semakin lama semakin bahaya juga. betul, Bahaya ngaruh ke ibunya. Ah, Kasihan, iya. Oke. itu sih. Itu yang abang ngelihat wujudnya dikeluarkan seperti bayi atau darah atau Bayi. gumpalan. Bayi. Terakhir nggak bisa diinduksi buatan karena nggak dapat bukaannya kan. Jadi? Terakhir dioperasi. Oh. Jadi sakitnya 2 kali sih. Dioperasi, makanya gitu udah selesai operasi itu kayak pas operasi itu aku udah berdoa aja lah kan. Iya. Semoga nggak ada apa-apa lagi. Operasi paling sekitar 20 menit lah. Udah dipanggil, baru ngelihat anakku tadi udah adalah bentuknya semua tuh. Bagus, udah bagus. 8 bulan ya itu ya? Ya masuk Oke. 8 Oke. bulan ke-8. Semana kalau bisa bilang ukurannya bang? Kecil lah, segini lah ya. Oke. Segini ya. Ya di situ aku langsung nangis gitu liatnya karena udah jadi gitu. Ya udahlah, berarti memang belum rezekinya kan. Iya. Ada tanda-tanda sebelumnya bang? Nggak Sebelum Nggak ada. hari H itu sama nggak ada? sekali nggak ada. Nggak ada ya emang. Nggak ada. Berarti takdir Allah aja ya? Takdir lah. Dan mungkin ada pelajaran-pelajaran dari situ kan yang di ini. Oke. Aduh. Jadi beda ini. Iya. Dan- langsung suasananya langsung berubah ya kan? Oke. Banyak sih yang ngalami kayak gitu, kayaknya banyak waktu aku Banyak. posting itu. Dan ya mungkin ada hikmahnya juga kan katanya kalau anak yang udah 7 bulan gitu meninggal, insya Allah jadi apalah ya, penolong nanti di bagi surga. orang tuanya gitu Iya. kan. Mungkin itu cara Allah supaya ini orang tuanya dosanya cepat di inilah gitu kan. Iya. Abang kan berkarya segala macam, dukungan keluarga gimana bang di awal-awal? Kalau di akhir aku pasti support lah. Kalau di awal adakah kendala di keluarga? Pasti, Oh iya. karena Apa omongan keluarga yang melekit sampai sekarang masih teringat yang membuat abang tuh mungkin down? nggak ada omongan Nggak ada ya? apa, cuma karena memang aku nggak ngasih tahu juga aku ngerjain apa gitu kan. Oke. Di sosial media dulu kan tahun-tahun awal-awal aku mulai 2016 ya. Oke. Jangankan orang tua kita, anak-anak muda aja belum banyak tuh yang ngerti vlog-vlog. Ya. 2016 belum banyak vlogger di Medan. Oke. Aku sering keluar ngevlog segala macam. Nah, orang tua tuh sering sebenarnya baik ngasih tahu ini ada lowongan ini, cuma aku kadang-kadang risih kan. Karena aku udah merasakan bahwa ini aku udah mulai dapat pendapatan lo dari YouTube gitu kan. Iya. Akhirnya aku jelasin pelan-pelan, masih belum mengerti juga sampai akhirnya tuh beberapa kali liput TV barulah. Nah, sama keluarga juga, kalau saudara-saudara ya pernah ada saudara datang, dipikirnya mungkin entah aku fotografer Oke. wedding gitu Iya, kan. iya. Jadi kayak ngerendahin gitu ekspresinya. Jadi sekarang lah baru tahu. Jadi intinya kalau buat kalian yang berkarya dari awal, misalnya orang tua kalian terlihat tidak mensupport, sebenarnya bukan tidak mensupport sih, mereka nggak ngerti ya, belum ngerti aja dunia kalian itu seperti apa. Dijelasinlah dengan karya kalian gitu kan, dengan prestasi kalian. Karena ya itu orang tua kan nggak ini kita masih gaptek gitu kan. Jadi harus dijelasin, dan ini pilihan kita, misalnya kita pilih jadi konten kreator ya, kita harus buktikan. Oke. Aku bisa berhasil jadi konten kreator misalnya. Iya. Oke. Itu sih. Oke, terakhir bang, menurut di Medan ini kan banyak nih konten kreator. Bedanya konten kreator dulu sama sekarang yang ada di Medan, ada bedanya nggak? Dulu dalam arti ya beberapa awal-awal mulai abang
bangun YouTube mungkin? Apa ya? Aku ngelihat belum banyak variasi sih dari sekarang. Jadi kok banyak kok, apa yang belum ada di Medan konten? Udah semua. Tapi yang konsisten? Udah semua apa nih? Otomotif mobil belum ada yang konsisten. Oh iya. Ada tapi channel otomotif mobil. Aku pernah lihat. Oke. Tapi belum konsisten gitu kan. Oke. Dan nanti kok ada yang lagi rame komedi semua gitu kan. Motovlog juga yang konsisten baru beberapa, jarang. Tapi abang pelopornya ya di Medan? Ya bisa dibilang yang kalau yang konsisten ya. Oke. Dan yang paling besar subscribernya sekarang? Nggak tahu ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Oh, iya. Kalau motovlog kayaknya ya. Oke. Ataupun ada juga tapi campur-campur ya. Konsisten motovlog gitu. Oke. Ya buat konten-konten kreator di Medan ya kan. Jangan terlalu berbangga dengan jumlah followers, karena suatu saat kalian bisa merasakan naik turunnya itu pasti ada. Nggak mungkin kalian selalu di atas, nggak mungkin. Aku juga pernah ngerasain itu. Ya. Yang lebih jatuh dari sekarang aku udah pernah ngerasain. Oke. Views aku yang lebih hancur dari sekarang udah pernah ngerasain, dan akhirnya naik lagi, turun lagi gitu. Jadi nggak kaget. Nah, jadi nggak kaget. Nah, karena kalau kalian terus menyombongkan diri, terus menganggap kalian paling hebat, nanti ya ke depan ya kalian ketika jatuh ya jatuh langsung habis gitu. Karena kalian nggak punya kawan. Iya kan? Iya. Attitude. Tapi banyak bang. Kenapa? Oh, yang banyak subscriber tuh banyak kawan bang, enggak? Ini kita bicara di YouTuber atau TikToker atau selebgram? Ya semua lah. Semua ya. Karena terus nggak juga. Banyak bang kawannya. Kalau ketika dia jatuh ada kawannya datang kan enggak? Karena di awal dia udah sombong gitu. Maksud aku gitu buat yang sombong nih ya. Karena bukan segalanya lah kalau followers itu. Dan aku lihat juga brand masuk juga bukan berdasarkan followers tapi berdasarkan konten kita kayak mana kan gitu. Oke. Udah mau ajan kayaknya. Iya. Berapa jam kita nih bang? Ya ngomong-ngomong 1 jam bang. Ngomong-ngomong udah mau ajan ya kan berkaitan dengan followers tadi. Kalau cerita kalau cerita banyak pengikut, Dajjal pun banyak pengikutnya kan. Oh iya. Padahal udah mau ajan ini. Oke, bang, pesan terakhir lah untuk yang nonton ini di dunia kreatif. Jangan malu membuat. Jadi gini, ketika kalian buat sesuatu hal, selagi itu positif, itu pasti ada aja orang yang tidak suka. Bahkan orang-orang terdekat kalian. Bahkan orang-orang terdekat kalian. Jangan hiraukan itu selagi kalian lakukan hal yang positif, kalian posting yang positif, posting aja. Nggak usah takut dibilang norak, dibilang alay, nggak usah takut selagi itu positif ya. Dan aku pernah dengar, aku lupa ini quote siapa. Kalau tahu tolong di komen. Komen boleh. Kalau seorang itu ibarat api ya kalau ketika sukses. Kenapa ibarat api? Orang sekitarnya itu akan merasa kepanasan. Sementara orang-orang yang jauh itu akan melihat dia adalah sebagai penerang. Gandhi November, sarjana ekonomi hukum, enggak ya? Manajemen. Oke, terima kasih ya Bang Gandhi. Terima kasih juga Bang Jis, sukses juga. YouTube-nya, karirnya, semoga kedepannya lebih cepat dicepatkan Allah untuk dapatkan amin Allah lagi, ya kan? Ini mana harus minta sama Allah juga. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.